Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Gimbul Kediri. Nah, hari ini saya tidak ngonten tentang kelinci, tapi kita akan nge-review Goa Selo Mangkleng ya teman-teman. Jadi saat ini saya berada di Goa Selo Mangkleng. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel Gimbul Kediri. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Dan kalian juga bisa follow Instagram kami di @gimbul_kediri. Nanti kalian bisa DM di Instagram kami, atau kalian bisa langsung berkomentar di bawah video kami apabila ada pertanyaan mengenai video kali ini atau pertanyaan yang lainnya, dan insya Allah akan kami jawab ya teman-teman. Oke? Goa Selo Mangkleng beralamat di Jalan Masrib, Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Goa ini terdapat di kaki Gunung Klothok, dan perlu kalian tahu ya teman-teman, terdapat 3 goa. Yang pertama adalah Goa Selo Mangkleng, yang kedua Goa Selo Bale, dan yang ketiga adalah Goa Dedean. Karena akses menuju Goa Selo Bale dan Goa Dedean sulit dijangkau, jadi yang dijadikan objek wisata adalah Goa Selo Mangkleng ini. Pepohonan yang rindang menambah keasrian Goa Selo Mangkleng ini. Sejuk, nyaman, dan tenang adalah kesan pertama ketika memasuki kawasan Goa Selo Mangkleng. Nama Selo Mangkleng ini diberikan bukan tanpa alasan. Selo yang berarti batu dan Mangkleng yang berarti miring. Memang goa ini terdapat di kaki Gunung Klothok, namun permukaan tanah di sekitar goa sendiri cukup landai. Konstruksi Goa Selo Mangkleng yang tidak terlalu menjorok, seperti halnya goa di Jawa Timur, memudahkan para pengunjung untuk menyusuri ke dalamnya. Dalam keremangan cahaya matahari yang menerobos di sela-sela dinding batu, tampak relief halus yang menghiasi seluruh dinding goa. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar. Bebatuan dalam goa yang kedap air ini sudah menghitam. Mungkin terpapar asap dupa dari masa ke masa, membuat relief-relief di dinding ini semakin samar. Dulunya goa ini merupakan tempat pertapaan Dewi Gili Suci, putri kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Airlangga. Menurut cerita, sang putri memutuskan bertapa demi meminta kemakmuran bagi rakyat Kediri. Ia lantas memutuskan tak menikah dan meninggalkan keduniawian. Ruangan dalam goa terdapat 3 bagian. Suasana dalam Goa Selo Mangkleng walaupun berukuran kecil, namun sinar matahari tidak bisa leluasa masuk, terutama di bagian ruangan sebelah kanan, yakni ruangan persembahan untuk meletakkan sesaji dan dupa. Juga ruangan sebelah kiri yang terdapat pintu masuk berukuran kecil dan tinggi, sehingga jika kita ingin memasuki ruangan pertapaan ini sedikit memanjat karena letaknya yang tinggi dari ruangan-ruangan gua yang lain. Informasi tentang arca dan relief di Goa Selo Mangkleng dari Dinas Purbakala maupun Pariwisata Kediri sangat minim sekali. Tidak ada informasi lebih detail. Padahal dinding gua banyak terdapat pahatan berupa relief. Akan tetapi belum diungkap secara rinci maknanya.
Salah satu relief yang paling menonjol adalah penampakan seorang perempuan cantik yang sedang bertapa. Perempuan itu digambarkan tengah bersila tepat di antara dua ruangan yang berada di kanan kirinya. Mungkin perempuan cantik ini adalah penggambaran dari sang Dewi Gili Suci. Arca-arca pun banyak yang terongok di halaman depan goa. Walaupun sudah tidak lengkap bentuknya, tetap saja memiliki nilai sejarah yang tinggi dan tak ternilai. Goa ini pada saat-saat tertentu masih digunakan sebagai tempat hening oleh penganut kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi peninggalan para leluhur yang dianggap suci dan memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Sehingga di dalamnya akan tercium bau wangi dupa dan bunga. Oleh karenanya, mereka memperlakukan situs tersebut dengan penuh rasa hormat, menjunjung tinggi peninggalan leluhur sebagai wujud bakti dan penghormatan. Karena tanpa para leluhur, tidak akan ada kelanjutan generasi kita yang sekarang. Namun sayang, banyak sekali yang terlanjur menstigma negatif tanpa ingin mengetahui lebih mendalam lagi. Dianggap bunga dan dupa adalah persembahan kepada makhluk gaib. Padahal bunga sendiri memiliki makna simbol yang sangat luhur sebagai pengantar doa yang dipanjatkan. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat ya teman-teman, apabila ada muda-mudi yang berpacaran di Gua Selo Mangkleng ini akan berakhir putus. Tapi sebaliknya, jika bertemu atau awal perkenalan mereka di situ atau di Gua Selo Mangkleng ini akan menjadi jodoh. Ini hanyalah sebuah mitos ya teman-teman. Mitos itu adalah kepercayaan yang tidak didukung oleh fakta ilmiah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai Gua Selo Mangkleng. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di belakang saya ini peninggalan sejarah paling indah ya. Salah satu pariwisata yang harus kita lestarikan kealamiannya. Bisa dilihat ya di sini itu ukirannya sangat cantik, sangat indah sekali. Bahkan belum tentu di orang yang masak ini ya, kayak bahat-bahatan kayak gini belum tentu bisa ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu destinasi wisata yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, semoga juga Gua Selo Mangkleng ini tidak hanya didatangi sama wisatawan domestik tapi juga non domestik ya teman-teman. Jadi bisa terkenal di luar negeri juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya tentang destinasi wisata yang perlu kita lestarikan. Oke, terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.